Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat tentang hukum yang paling utama. Pertanyaan ini merupakan sebetulnya pertanyaan konyol, karena setiap orang Yahudi, tua muda apalagi pemuka agama seperti ahli Taurat yang bertanya itu, orang-orang Farisi tahu hukum yang paling utama itu. Orang-orang Yahudi sebut itu Shema Israel. Jadi sebuah frase doa yang diulang-ulang dan didoakan pagi, siang, malam oleh mereka. Bunyinya persis seperti dalam bacaan pertama, Ulangan bab 6 ayat 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu mereka tahu semua. Tidak cukup di situ ya. Shema Israel, doa itu ditulis dalam semacam kertas kecil ya, dimasukkan dalam kotak kecil, lalu diletakkan di dahi, dikantungkan di dahi gitu. Lalu dimasukkan dalam diselipkan di lengan begitu ya, kan jubah itu diselipkan di lengan itu. Ada yang diselipkan di pintu rumah ya. Supaya apa? Supaya selalu diingat doa-doa itu. Ini doa perjanjian yang kudus, yang sakral bagi mereka, antara Yahweh dan bangsa Israel. Jadi intinya tidak mungkin yang bertanya itu tidak tahu. Hanya Yesus memang menambahkan lagi dari kitab Imamat bab 19 ayat 18 ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi Yesus, ini catatan Yesus, relasi dengan sesama tidak pernah berbeda dari relasi dengan Allah. Begitu pula sebaliknya. Jadi keduanya berkorelasi ya. Relasi saya dengan Anda itu menggambarkan relasi saya dengan Allah. Begitu juga sebaliknya. Maka tidak masuk akal dalam iman Kristiani, saudari-saudara, orang yang menyebut nama Allah, memuji nama Yesus sambil menyakiti dan merugikan sesama. Itu tidak mungkin. Kalau orang bertindak demikian, pasti ada yang salah dengan relasinya pada Tuhan. Barangkali doa dan ibadahnya ada yang keliru. Pasti tidak mengarah pada Tuhan. Doa yang sejati, hidup rohani yang sejati, itu membawa pertobatan sampai cara bertindak kita. Barangkali doa-doanya atau ibadah-ibadahnya itu terpaksa misalnya, demi dilihat mertua orang Katolik, mertuanya aktif gitu ya, wah, ada yang begitu. Atau supaya dipuji, takut celaka, doa itu takut celaka. Cari keuntungan pribadi di gereja bisa jadi. Intinya tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatannya. Tidak total, setengah-setengah. Dan benar saja jawaban dari ahli Taurat itu tepat sekali, guru. Benar katamu itu. Ya memang benar dan dia tahu. Maka sekali lagi pertanyaan ahli Taurat yang ya kita andaikan tulus ini seperti apa ya, orang yang butuh peneguhan. Sudah tahu tanya, tapi dia butuh peneguhan. Dia tahu bahwa apa ya, barangkali mungkin dia sedang ragu, mungkin dia takut memberikan diri secara total kepada Allah, atau barangkali mungkin dia malas, tidak mau mengikuti Yesus, mengikuti Allah dengan total, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan hatinya.
Maka dia tanya, nah dia nggak melakukan sebetulnya. Maka Yesus berkata pada ahli Taurat itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kata-kata ini memang memuji di satu sisi ya, tetapi mengkritik di sisi lain. Memuji dalam arti bahwa kamu ada di jalan yang benar, on the track, benar ini ya. Tetapi mengkritik dalam arti bahwa kamu tidak jauh, tetapi belum masuk. Baru dekat saja, tetapi belum sampai. Artinya kamu masih di luar kerajaan Allah. Belum masuk. Saudari-saudara terkasih, barangkali kita juga ada dalam posisi ahli Taurat itu. Ya. Kita sudah dekat, tapi masih di luar. Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk selangkah lagi mengikuti Yesus. Bisa jadi itu berupa kelekatan-kelekatan diri kita. Kita takut kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita untuk dilepaskan atau dikurbankan demi Yesus. Suatu kenyamanan, suatu kebiasaan, harta milik, atau mungkin juga cara pikir tertentu yang berbeda dari Allah. Ada umat yang datang ke gereja. Ini saya dengar dari romo-romo yang lain. Jadi kalau romo-romo pada kumpul itu ngerasani umat. Sebaliknya kalau umat kumpul ngerasani romonya. Jadi ada umat itu kalau datang ke gereja, sudah datang ke gereja, naik mobil ya. Dan gerejanya ini, parokinya itu sama kayak katedral gitu ya, di gereja lalu parkiran di sebelahnya. Nah, ada umat yang misanya itu di dalam mobil. Jadi sudah sampai gereja nih loh, misanya di dalam mobil. Nanti komuni baru masuk. Gitu. Lihat ya, tinggal masuk selangkah aja nggak mau. Itu sama itu, dekat tapi masih di luar. Alasannya macam-macam, ya entah karena panas, nggak dapat tempat duduk dan lain-lain. Datang dan masuklah ke gereja, merayakan Ekaristi bersama umat dan mengalami secara nyata tubuh dan darah Kristus. Artinya kita diajak untuk total. Nah, bentuk totalitas itu adalah agar hidup rohani kita yang kita lakukan bukan pertama-tama demi kesucian diri kita sendiri, tapi mesti terwujud dalam bentuk kasih kepada sesama. Barangkali kita memang ke gereja, barangkali kita berdoa, tetapi kita tidak mau misalnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ada yang umat bercerita, anggota keluarganya punya kebiasaan berjudi, membuat ekonomi keluarga berantakan. Ya ke gereja, mungkin doanya supaya Tuhan supaya saya menang judi. Nah, Tuhan diajak berjudi gitu loh. Nah, itu hidup rohani yang palsu itu. Hidup rohani yang sejati itu terungkap, terwujud dalam pilihan, dalam tindakan yang konsisten yang kita buat, yaitu kasih dan damai. Kalau dalam cakupan yang lebih luas di gereja, di Keuskupan Agung Jakarta ini, komunitas kategorial di KAJ itu tumbuh subur. Muncul kelompok-kelompok baru, kelompok kerohanian yang berbasis devosi atau spiritualitas tertentu. Apakah kelompok-kelompok rohani kita, kalau kita mungkin tergabung di dalamnya, juga ada gerak keluar untuk sesama yang membutuhkan? Bukan malah menjadi kelompok doa yang eksklusif, tertutup.
bahkan susah menerima lain yang baru. Tidak ada gerak keluarnya untuk berbagi, untuk mengasihi sesama yang membutuhkan. Saya yakin dan berharap komunitas Katolik tidaklah demikian. Komunitas Katolik tidak hanya hidup bagi komunitasnya, tetapi semakin mendalam. Orang yang doanya mendalam dan penghayatan spiritualitasnya benar, semakin kuat gerak keluarnya untuk menolong sesama. Enggak mungkin enggak. Ini benar sebagaimana dikatakan dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 20 dikatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudari-saudara terkasih, mari kita belajar semakin mengasihi Allah, dan dengan demikian kita semakin mengasihi sesama. Amin.